Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia, Rabu 22 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-44 sampai 48. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh kekuatan untuk memperlengkapi hidup kami. Mari memberkati kami, sehingga kami mampu meresapi apa yang kami dengarkan. Terlebih, kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 8 dan 44 sampai 48. Di bawah perikop Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita ialah roh hikmat. Sekali lagi, roh hikmat. Dalam minggu-minggu ini kita terus berefleksi tentang bagaimana Roh Kudus itu adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus sebagai penolong yang setia dalam hidup kita, yang membawa kita kepada bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Berdasarkan tema kita beberapa hari yang lalu, kita diajak untuk bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus.
Roh Kudus ini sebagai penolong, dia sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mari kita merenungkan bagian ini, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Ketika kita merenungkan roh, hikmat, dan juga kita merenungkan bagaimana dalam kehidupan kita setiap hari, kita dituntun oleh roh itu supaya kita jadi orang-orang yang dituntun dan mau dituntun. Ada orang-orang yang dituntun oleh roh, tapi tidak mau dituntun. Sehingga segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Roh Kudus untuk dilakukan apa yang baik tidak diikuti. Dicurahkan oleh Allah. Kita belajar dari Cornelius. Cornelius ini dia bukan orang Kristen, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Tapi luar biasanya dia mau kenal Tuhan Yesus. Supaya apa? Dia mau dituntun oleh Yesus. Dia mau melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau melihat bahwa ternyata Yesus itu hadir bukan untuk orang-orang Kristen saja, tapi Yesus hadir bagi semua orang. Artinya keberadaan Yesus itu universal. Dalam hal ini coba kita bayangkan, orang di luar agama Kristen bisa mengenal Yesus, bisa tahu tentang Yesus, bisa belajar tentang Yesus, dan bisa menerima ajaran-ajaran Yesus jika dituntun oleh Roh Kudus. Kita belajar dari Cornelius. Ia dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi dia hikmat sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Orang yang tahu apa yang harus dilakukan dalam penyertaan Roh Kudus, dia tahu apa yang benar berdasarkan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau dituntun oleh Roh, itu artinya kesalahan ada pada kita yang tidak mau dituntun oleh Roh. Jadi kita punya dua pilihan, kita mau atau kita tidak mau. Dan di dalam hal ini, Roh Kudus dia menggerakkan Cornelius untuk menolong sesama. Karena ketika Cornelius ada di dalam tuntunan Roh Kudus menggerakkan dia. Karena apa? Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus yang akan mampukan. Coba Bapak, Mama, saudara-saudariku, dalam kehidupan kita, jika tidak ada Roh Kudus, apakah kita bisa melakukan yang namanya kebaikan? Tidak bisa. Semua karena Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang membimbing kita. Roh Kudus yang mencurahkan hikmat kepada kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Yesus mau. Sehingga ketika kita mau melakukan yang baik, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membawa kita kepada kebaikan itu sendiri. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan bisa untuk melakukan semua itu. Bapak, Mama, saudara-saudariku, tujuan hidup kita itu sudah pasti untuk melakukan yang baik. Dan mari kita terus merefleksikan supaya kita tetap dituntun oleh Roh. Karena Roh Kudus adalah Roh yang baik, Roh yang menenangkan jiwa. Jika hari ini kita masih takut untuk melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, mari kita mengundang Roh Kudus untuk terus hadir dalam hidup kita.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita, ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Roh Kudus menolong kita, dan kemudian kita menjadi penolong bagi semua orang atas penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, melalui tuntunan dan pimpinan-Mu, Engkau boleh membawa kami untuk kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak bisa apa-apa. Mari memberkati kami. Berikan kami hikmat, sehingga roh hikmat itu terus diam dalam kehidupan kami. Mari memberkati kami dalam setiap tugas dan pelayanan yang kami lakukan, di mana saja kami berada. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.